Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam kondisi sehat dan juga bahagia semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Sebelumnya, Anda sudah mempelajari mengenai hubungan antara konfigurasi elektron dengan susunan unsur-unsur dalam tabel periodik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan yang menampilkan unsur-unsur kimia. Sistem periodik unsur itu disusun dalam bentuk tabel ya. Penyusunan sistem periodik unsur didasarkan pada nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia. Jadi, tabel periodik itu disusun itu berdasarkan nomor atom, kemudian berdasarkan konfigurasi elektron, dan juga berdasarkan sifat kimianya. Konfigurasi elektron menentukan sifat dari unsur, sehingga unsur yang memiliki kemiripan konfigurasi elektron akan mempunyai sifat yang mirip. Unsur-unsur yang terletak pada golongan yang sama mempunyai kemiripan konfigurasi elektron, maka unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip pula. Saya berikan contoh, ada atom natrium. Natrium itu memiliki nomor atom 11, sehingga jumlah protonnya ada 11, jumlah elektronnya juga 11. Ini inti atomnya, maka elektron itu berada pada kulit. Saya buatkan konfigurasi elektronnya berdasarkan teori atom Bohr. Pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 1 elektron. Unsur yang segolongan juga dengan Na adalah K. Saya berikan contoh di sini. K memiliki nomor atom 19, sehingga protonnya ada 19, elektronnya juga ada 19. Proton itu berada di inti atom ya. Oke, sedangkan elektron itu berada pada lintasan ya kan, atau kulit. Pada kulit K itu berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 8 elektron, pada kulit N berisi 1 elektron. Nah, antara Na dan K ini kan merupakan satu golongan, katanya memiliki kemiripan konfigurasi elektron. Di mana miripnya? Oke, Anda bisa lihat pada atom Na, kulit terakhirnya itu berisi 1 elektron. Dan pada atom K, di kulit terakhirnya itu juga berisi 1 elektron. Maka Na dan K memiliki konfigurasi elektron di mana di kulit terakhirnya sama-sama berisi 1 elektron. Maka Na dan K juga merupakan unsur yang berada dalam satu golongan. Unsur-unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan, konfigurasi elektronnya berubah secara teratur. Hal tersebut berakibat pada perubahan sifat unsur secara teratur pula. Maka dalam satu periode dari kiri ke kanan, nah unsur-unsur tersebut mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Saya berikan contoh di sini. Na memiliki konfigurasi elektron sesuai atom Bohr ya. Di kulit K berisi 2 elektron, di kulit L berisi 8 elektron, di kulit M berisi 1 elektron. Oke, ini untuk atom Na. Kemudian lihat di kulit terakhirnya elektronnya berjumlah 1. Kemudian untuk atom Mg. Mg itu nomor atomnya 12 ya, berarti jumlah protonnya 12, elektronnya juga 12. Susunan elektronnya di kulit K 2 elektron, di kulit L 8 elektron, di kulit M itu 2 elektron. Anda lihat
Di kulit terakhirnya pada atom Mg itu berisi 2 elektron. Kemudian atom yang lain, saya punya Al. Al itu memiliki nomor atom 13, maka jumlah protonnya ada 13, jumlah elektronnya juga ada 13. Memiliki susunan elektronnya di kulit K 2 elektron, di kulit L 8 elektron, di kulit M 3 elektron. Anda bisa lihat di kulit terakhirnya elektronnya berjumlah 3 elektron. Anda bandingkan antara Na, Mg, dan Al. Mereka sama-sama mengisi 3 kulit, yaitu KLM. Nah, tapi Anda lihat apa terjadi perubahannya? Ada perubahan susunan yang teratur. Di Na, kulit terakhirnya berisi 1 elektron. Pada atom Mg, kulit terakhirnya berisi 2 elektron. Pada atom Al, di kulit terakhirnya berisi 3 elektron. Maka ada perubahan jumlah elektron secara teratur dalam satu periode, sehingga terjadi perubahan sifat pula yang berubah secara teratur pada unsur-unsur yang berada dalam satu periode. Sifat keperiodikan unsur yang akan kita bahas kali ini yaitu sifat logam dan non-logam. Nah, yang pertama, sifat unsur logam. Umumnya, unsur logam itu berwujud padat. Oke, apa sih contohnya unsur logam? Ada besi, ada emas, ada tembaga. Nah, umumnya berwujud padat. Tapi ada yang tidak berwujud padat, yaitu raksa. Kalau Anda lihat tabel periodik, biasanya tabel ini kan berwarna ya. Nah, warna-warna ini menunjukkan wujud zatnya. Nah, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, ada yang berwujud gas. Nah, pada unsur logam itu umumnya berwujud padat, kecuali raksa. Raksa itu wujudnya cair. Kemudian dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Sifat logam berikutnya itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian warnanya mengkilap. Nah, seperti emas itu kan warnanya mengkilap. Atau tembaga atau besi itu warnanya mengkilap. Kemudian permukaannya halus. Kemudian keras dan mudah ditempa. Ini adalah sifat dari unsur logam. Sedangkan sifat unsur non-logam, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau dikenal dengan isolator, kecuali karbon. Kemudian tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, warna tidak mengkilap, permukaannya tidak halus. Sifat berikutnya yaitu rapuh dan tidak mudah ditempa. Berikutnya adalah sifat unsur semi logam. Antara unsur logam dan unsur non-logam itu terdapat unsur semi logam atau dikenal dengan istilah metaloid. Metaloid ini merupakan unsur non-logam yang mempunyai sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Jadi unsur semi logam itu adalah unsur non-logam, tapi dia memiliki sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Ini saya gambarkan tabel periodik dengan warna berbeda-beda. Oke, tapi saya tidak cantumkan lambang unsurnya ya, saya hanya cantumkan nomor atomnya saja. Di sini ada yang berwarna hijau, merah muda, jingga, dan biru. Yang berwarna merah muda ini menunjukkan unsur logam. Jadi unsur-unsur yang saya beri warna merah muda ini merupakan unsur logam. Sedangkan yang warna jingga ini merupakan unsur semi logam. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah unsur-unsur non logam. Dan yang berwarna biru ini merupakan unsur buatan. Unsur buatan itu adalah unsur yang dibuat dan memiliki usia yang sangat pendek.
Sifat keperiodikan unsur berikutnya yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai ke kulit atau ke lintasan elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Misalnya, saya punya atom Na. Na itu memiliki nomor atom 11 ya. Berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11. Kalau proton adanya di inti atom. Oke. Sedangkan kalau elektron tersusun pada kulit atau lintasan elektron. Ini konfigurasinya atau susunannya saya buat berdasarkan teori atom Bohr. Pada kulit K itu berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 1 elektron. Berarti Na elektronnya itu tersebar pada kulit K, L, dan M. Kulit terakhirnya berisi 1 elektron, yaitu pada kulit M atau kulit ketiga. Nah, yang mana yang namanya jari-jari atom? Nah, jari-jari atom itu jarak dari inti hingga kulit atau lintasan elektron terluar. Maka inilah yang namanya jari-jari atom. Nah, untuk atom Br, ya, ini inti atomnya. Br itu memiliki nomor atom 35, berarti protonnya ada 35, elektronnya juga ada 35. Elektronnya tersusun pada kulit atau lintasan elektron, di mana pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 18 elektron, kemudian pada kulit N berisi 7 elektron. Maka yang namanya jari-jari atom itu jarak dari inti atom hingga kulit atau lintasan yang terisi elektron paling akhir, paling luar. Maka jari-jari atomnya adalah saya gambarkan ini dengan warna biru. Jarak dari inti hingga ke kulit N. Makin banyak jumlah kulit atau lintasan elektron yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya akan semakin panjang. Tadi Na, kulit terakhir yang diisi elektronnya adalah kulit ketiga, berarti jaraknya adalah dari inti ke kulit ketiga. Pada atom Br itu elektron mengisi kulit hingga kulit keempat, maka jari-jari atomnya itu jaraknya dari inti hingga kulit keempat. Maka semakin banyak kulit yang terisi elektron, maka semakin panjang jari-jari atomnya. Bila 2 atau lebih atom memiliki jumlah kulit atau lintasan elektron yang sama. Jadi kalau ada 2 atom atau lebih memiliki jumlah kulit atau lintasan elektron yang sama, maka yang mempengaruhi besar kecilnya jari-jari atom adalah muatan inti. Semakin besar muatan inti, semakin besar gaya tarik inti terhadap elektron. Sehingga elektron akan lebih mendekat ke inti atom dan menyebabkan jari-jari atom lebih pendek. Saya berikan contoh, saya punya atom Na dengan nomor atom 11. Maka Na memiliki proton sebanyak 11 dan elektron sebanyak 11. Kalau saya gambarkan, ini inti atom untuk Na, maka di dalam inti ada proton sebanyak 11. Sedangkan elektronnya tersusun pada kulit atau lintasan elektron. Pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 1 elektron. Nah, jari-jari untuk Na berarti jarak dari inti hingga kulit M. Kemudian saya bandingkan dengan unsur P
dengan nomor atom 15 masanya 31. Kalau P dengan nomor atom 15 berarti jumlah protonnya sebanyak 15, jumlah elektronnya sebanyak 15. Kalau saya gambarkan, ini adalah inti atom untuk atom P, maka di dalam inti atom P itu terdapat proton sebanyak 15. Sedangkan elektronnya tersusun pada kulit atau lintasan elektron. Pada kulit K itu berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 5 elektron. Maka yang namanya jari-jari atom untuk atom P adalah jarak dari inti hingga ke kulit M. Apakah sama jari-jari atom Na dengan jari-jari atom P? Ternyata jari-jari atom Na itu lebih besar dari jari-jari atom P. Kenapa? Karena jumlah proton atom P lebih besar sehingga gaya tarik proton terhadap elektronnya lebih besar. Ingat, proton dan elektron itu saling tarik-menarik. Pada atom Na protonnya 11, ya kan? Pada atom P protonnya 15. Karena atom P lebih besar jumlah protonnya, maka gaya tariknya lebih besar. Maka gaya tarik terhadap elektronnya, proton itu lebih besar sehingga membuat jarak, ya kan, antara inti dengan lintasan elektronnya lebih dekat. Maka atom P itu jari-jarinya lebih kecil dibandingkan atom Na. Nah, ini adalah gambar atom ya, beberapa unsur dari golongan utama dengan bentuk lingkaran yang berbeda-beda menunjukkan jari-jari atom yang berbeda-beda. Anda bisa amati gambarnya. Oke, dari gambar ini kita bisa lihat, dalam satu periode dari kiri ke kanan. Anda perhatikan. Dalam satu baris, ya kan, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu makin kecil. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, Anda perhatikan dalam satu baris ya, dari kiri ke kanan, itu Anda lihat lingkarannya semakin kecil, menunjukkan jari-jari atomnya makin kecil. Sedangkan Anda perhatikan lagi, dalam satu golongan, ya kan, dari atas ke bawah, berarti dalam satu kolom nih, ya kan, satu golongan dari atas ke bawah. Anda lihat lingkarannya digambarkan semakin besar. Artinya jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Maka digambarkan lingkarannya juga semakin besar. Sifat keperiodikan unsur secara umum kita bisa gambarkan bahwa jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Sedangkan jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Nah, ini gambaran secara umumnya. Oke, untuk lebih tepatnya lagi Anda membandingkan unsur golongan utama dengan unsur golongan utama, unsur golongan transisi dan unsur golongan transisi. Tapi secara umum kita dapat simpulkan tadi bahwa dalam satu periode atau satu barisan dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu makin kecil. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Sifat keperiodikan unsur berikutnya yang kita bahas adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah adalah elektron yang terdapat pada kulit
atau lintasan terluar. Energi ionisasi ini merupakan ukuran mudah atau tidaknya elektron terlepas dari atom. Sebelumnya, Anda di SMP pernah mungkin melakukan percobaan menggosok-gosokkan penggaris ke rambut, ya kan? Kemudian Anda tempelkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas. Maka potongan kertas itu akan tertarik kan? Apa yang menyebabkan potongan kertas itu tertarik? Karena adanya aliran elektron atau perpindahan elektron. Jadi di sini intinya adalah elektron itu bisa berpindah, bisa terlepas. Nah, energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Atau energi ionisasi ini merupakan ukuran mudah atau tidaknya elektron itu terlepas dari atom. Semakin besar energi ionisasinya, maka semakin sukar elektron untuk terlepas dari atom. Sedangkan semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah elektron terlepas dari atom. Jadi energi ionisasi ini adalah energi, ya kan, yang diperlukan untuk melepaskan diri si elektron dari atom. Ya kan, kalau energinya makin besar, makin susah elektron lepas. Tapi kalau energi ionisasinya makin kecil, maka makin mudah elektron untuk lepas dari atom. Nah, misalkan Anda bisa lihat di sini, saya punya atom Na. Oke, ini inti atomnya. Na ini memiliki konfigurasi elektron di kulit K sebanyak 2 elektron, kemudian di kulit L sebanyak 8 elektron, dan di kulit M sebanyak 1 elektron. Ini jari-jari atomnya ya. Oke, lihat. Tadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan, ya kan, untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluar. Di sini pada atom Na, di kulit terluarnya yaitu kulit M, terdapat 1 elektron. Kita akan bandingkan Na dengan atom K dengan nomor atom 19 dan massa 39. Berarti K itu memiliki jumlah proton sebanyak 19 dan jumlah elektron sebanyak 19. Nah, proton berada di inti atom sedangkan elektron tersusun pada kulit atau lintasan elektron. Ini saya gambarkan. Ini adalah inti atom untuk K. Di dalam inti ada proton. Sedangkan elektron tersusun pada kulit K sebanyak 2 elektron. Kemudian pada kulit L sebanyak 8 elektron. Kemudian pada kulit M sebanyak 8 elektron. Dan juga pada kulit N sebanyak 1 elektron. Nah, untuk jari-jari atom K berarti jarak dari inti atom hingga kulit terluar. Di sini kulit terluarnya adalah kulit N. Maka jari-jari atom K itu adalah jarak dari inti hingga kulit ke N. Pada atom K itu terdapat 1 elektron pada kulit terakhirnya. Begitu juga tadi Na pada kulit terakhirnya terdapat 1 elektron. Dan juga K pada kulit terakhirnya terdapat 1 elektron. Nah, berkaitan dengan energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya. Oke, menurut Anda, kira-kira antara atom Na dan atom K, mana yang paling mudah untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya? Oke, ternyata elektron pada kulit terluar atom Na itu akan lebih sulit terlepas dibandingkan elektron pada kulit terluar atom K. Berarti elektron pada atom Na ya di kulit M-nya itu lebih sulit lepas dibandingkan elektron pada atom K di kulit N-nya. Mengapa demikian? Oke, karena energi ionisasi Na
lebih besar daripada K. Jadi energi untuk lepasnya itu lebih besar untuk atom Na dibandingkan K. Sehingga Na lebih sulit untuk melepas elektron pada kulit terluarnya. Hal ini dipengaruhi juga oleh gaya tarik antara inti atom yaitu proton dengan elektron. Pada Na ya, jarak elektron terakhir dengan inti atom itu lebih dekat atau jari-jarinya lebih pendek sehingga gaya tariknya lebih kuat. Sedangkan pada atom K, jarak elektron pada kulit terakhirnya dengan inti atomnya itu lebih jauh sehingga gaya tariknya lebih lemah. Maka Na itu lebih sukar untuk melepas elektron dibandingkan K. Sehingga Na memiliki energi ionisasi lebih besar dibandingkan K. Semakin dekat jaraknya, maka energi ionisasinya semakin besar, makin sulit untuk melepas elektron. Sedangkan pada K semakin jauh, ya kan, jari-jari atomnya semakin panjang, semakin jauh jarak elektron di kulit terakhir dengan inti atomnya, maka gaya tarik menariknya makin lemah sehingga energi ionisasinya juga makin kecil, maka lebih mudah untuk melepas elektron. Sehingga kalau saya gambarkan, ini ada data ya, data beberapa energi ionisasi untuk golongan utama. Anda bisa lihat dari data di sini angka-angkanya ya. Energi ionisasi unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar. Oke, lihat energi ionisasi dalam satu baris dari kiri ke kanan semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan, Anda bisa lihat dari atas ke bawah. Angkanya Anda bisa lihat di situ. Energi ionisasi unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh jari-jari. Semakin, ya kan, kecil jari-jarinya, ya kan, semakin dekat, ya kan, jarak antara inti dengan elektron di kulit terakhir, maka semakin besar energi ionisasinya, maka semakin sulit untuk melepas elektronnya. Sedangkan semakin besar jari-jari atomnya, semakin jauh jarak elektron terakhir dengan inti atomnya, maka semakin kecil energi ionisasinya, maka semakin mudah untuk melepas elektronnya. Sifat keperiodikan unsur berikutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron itu merupakan ukuran mudah atau tidaknya atom menangkap elektron. Tadi sebelumnya ada namanya energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Ketika elektron terlepas itu akan ditangkap oleh atom lain. Nah, energi yang digunakan untuk menangkap elektron itu disebut dengan afinitas elektron. Jadi afinitas elektron itu adalah energi yang dihasilkan, ya kan, atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Nah, afinitas elektron ini merupakan ukuran mudah atau tidaknya atom menangkap elektron. Semakin besar afinitas elektronnya, maka atom tersebut cenderung menarik elektron menjadi ion negatif. Berarti kalau misalnya afinitas elektronnya makin besar, berarti makin mudah dia menangkap elektron. Kalau dia mudah menangkap elektron, maka dia akan mudah menjadi ion negatif. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, saya gambarkan di sini ada atom Na dengan nomor atom 11. Berarti protonnya 11, elektronnya juga 11. Kalau saya gambarkan Na, ini inti atomnya. Kemudian dalam inti ada proton, sedangkan elektronnya tersusun pada kulit atau lintasan.
Pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, dan pada kulit M berisi 1 elektron. Nah, untuk jari-jari atom Na itu berarti jarak dari inti hingga kulit M. Saya bandingkan dengan atom K. Atom K memiliki nomor atom 19. Oke, berarti protonnya ada 19, elektronnya ada 19. Proton adanya di inti atom. Sedangkan elektron itu tersusun pada kulit atau lintasan elektron. Pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, pada kulit M berisi 8 elektron, pada kulit N berisi 1 elektron. Maka untuk K itu jari-jari atomnya adalah dari inti hingga kulit N. Nah, sekarang misalnya ada elektron dari atom lain yang terlepas. Kira-kira menurut Anda, mana yang akan lebih mudah menangkap elektron? Na atau K? Oke, Anda coba kaitkan dari gambar tersebut. Nah, ternyata Na itu lebih mudah menangkap elektron dibandingkan dengan atom K. Oke, kenapa demikian? Karena harga afinitas elektron Na lebih besar dibandingkan dengan atom K. Nah, hal ini berkaitan juga dengan jari-jari atomnya. Anda lihat Na dan K. Na jari-jari atomnya lebih pendek dibandingkan K. Karena lebih pendek, maka gaya tarik protonnya terhadap elektron di luarnya akan lebih kuat karena lebih dekat. Ketika gaya tariknya lebih kuat, maka Na akan lebih mudah menarik elektron sehingga afinitas elektron Na lebih besar. Sedangkan atom K, lihat jari-jarinya lebih panjang sehingga gaya tarik proton atau inti atom terhadap elektron yang terlepas tadi lebih lemah, maka lebih sulit untuk menangkap elektron, sehingga harga afinitas elektron untuk K lebih kecil dibandingkan Na. Berikut adalah tabel afinitas elektron yang ditunjukkan pada gambar. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar, maka peluang untuk menangkap elektronnya semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, Anda perhatikan memiliki afinitas elektronnya semakin kecil. Afinitas elektron semakin kecil, maka peluang untuk menangkap elektronnya juga semakin kecil. Ya, sifat keperiodikan unsur berikutnya yang kita bahas adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, keelektronegatifan ini juga merupakan besaran yang dapat menggantikan harga afinitas elektron. Karena sama, itu berkaitan dengan kemampuan untuk menangkap elektron. Semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah atom menarik pasangan elektron. Nah, di sini saya sediakan tabel beberapa data keelektronegatifan unsur-unsur. Anda bisa lihat dalam satu periode dari kiri ke kanan. Anda perhatikan angka-angkanya di situ. Nilai keelektronegatifannya semakin besar. Maka dari kiri ke kanan dalam satu periode keelektronegatifan itu semakin besar, sehingga atom tersebut makin mudah untuk menarik pasangan elektron atau menarik elektron. Sedangkan Anda bisa lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai keelektronegatifannya semakin kecil.
Oke, harga keelektronegatifannya semakin kecil, maka dalam satu golongan dari atas ke bawah itu peluang untuk menangkap elektronnya itu juga semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oke, dengan berubahnya nomor atom, maka berubah juga jumlah protonnya, maka berubah juga sifatnya, dan berubah juga konfigurasi elektronnya. Oke, sifat keperiodikan unsur yang kita pelajari tadi adalah sifat logam, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Untuk sifat logam, maka secara umum dalam satu golongan dari atas ke bawah secara periodik, ya kan? Dari atas ke bawah itu semakin besar sifat logamnya dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin kecil. Kemudian untuk jari-jari atom, dalam satu golongan dari atas ke bawah maka jari-jari atomnya semakin besar. Oke, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Untuk energi ionisasi, yaitu energi yang digunakan untuk melepaskan elektron, ya kan, pada kulit terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, itu energi ionisasinya semakin kecil, maka semakin mudah elektron untuk lepas. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya semakin besar. Karena semakin besar energi ionisasinya, maka semakin sulit untuk melepaskan elektron. Kemudian untuk afinitas elektron, yaitu energi yang digunakan untuk menangkap elektron atau kemampuan untuk menangkap elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil, berarti kemampuan untuk menangkap elektronnya semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar, berarti kemampuan untuk menangkap elektronnya juga semakin besar. Nah, yang terakhir adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan juga sama, kemampuan untuk menangkap elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu semakin kecil, maka kemampuan unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu kemampuan menangkap elektronnya semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode keelektronegatifan unsur semakin besar dari kiri ke kanan, maka kemampuan unsur untuk menangkap elektron dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nah, ini adalah sifat-sifat periodik unsur yang kita pelajari. Ya, terima kasih. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.